Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Ningrum, peserta Latsar CPNS Angkatan 6 dari kelompok 4. Saya saat ini bertugas di Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungai Liat, Pemerintah Kabupaten Bangka, pada formasi pamong pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit berbagi pengalaman dalam kegiatan agenda kedua, baik berupa sinkronus ataupun asinkronus bersama Ibu Dr. Randa Supartiningsih MPD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Randa Supartiningsih MPD selaku pengampu materi ataupun widya iswara pada agenda kedua, yaitu terkait dengan nilai-nilai dasar PNS. Di dalam proses pembelajaran agenda kedua, saya dan teman-teman memakai dua model pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, apa sih pembelajaran sinkronus dan asinkronus itu? Yang pertama, pembelajaran secara sinkronus adalah pembelajaran tatap muka melalui aplikasi Zoom Meeting, di mana pada sesi ini saya bersama teman-teman lainnya dapat berinteraksi secara langsung kepada pemateri, yaitu Ibu Dr. Randa Supartiningsih MPD. Nah, yang kedua adalah pembelajaran secara asinkronus, yaitu pembelajaran secara mandiri melalui materi yang telah disediakan, salah satunya adalah di Swajar ASN, seperti modul, video, dan lain-lain. Hal ini dapat dilakukan secara fleksibel. Di dalam agenda kedua, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS, saya mendapatkan pemaparan materi yang cukup menarik, dan di agenda kedua ini saya mendapatkan beberapa tugas sebagai bentuk pendalaman materi. Tugas yang pertama adalah learning journal yang berorientasi pada pelayanan dan akuntabel berdasarkan tupoksi saya di Kelurahan Jelitik. Di tugas ini saya dapat mendalami kembali nilai-nilai dasar PNS terkait dengan berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Di dalam tupoksi saya yang tentu saja akan sangat berpengaruh karena sangat menambah wawasan dan menambah integritas saya dalam bekerja. Nah, tugas yang kedua adalah berupa studi kasus, di mana dengan menerapkan nilai kompeten dan juga harmonis, disertai juga dengan kendala dan cara untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut, baik berupa solusi ataupun yang lainnya. Tugas yang ketiga adalah implementasi nilai-nilai loyal, harmonis, dan juga adaptif yang dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga instansi. Selain dengan adanya tugas individu-individu, saya juga diberikan tugas-tugas kelompok yang berupa role play dari penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu ASN berakhlak. Dalam tugas ini, saya bersama teman-teman lainnya menampilkan contoh-contoh penerapan dari ketujuh nilai dasar PNS ASN berakhlak. Bagaimana sih penerapan nilai berakhlak itu sendiri di dalam instansi saya? Nilai berakhlak dari PNS itu sendiri adalah pedoman penting bagi seluruh ASN dalam bekerja dan berperilaku. Oke, yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Khususnya di sini adalah Kelurahan Jelitik itu sendiri, di mana pada Kelurahan Jelitik terdapat berbagai macam jenis pelayanan langsung kepada masyarakat. Yang kedua adalah nilai akuntabel, di mana kita sebagai PNS harus bekerja secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Seperti contohnya adalah datang secara tepat waktu ke kantor. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah nilai kompeten. Sebagai generasi muda, saat ini tentu saja kita harus lebih berusaha dalam belajar untuk mengembangkan berbagai macam jenis kemampuan. Nah, yang keempat adalah nilai harmonis, yaitu kita harus saling peduli tanpa melihat latar belakang, contohnya seperti agama, suku, ras, budaya, dan lain-lain. Terlebih, di dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Jelitik, terdapat sekali kemajemukan masyarakat sekitarnya,
Terdapat juga berbagai jenis agama, suku, dan budaya di dalamnya. Yang kelima adalah nilai loyal, di mana kita sebagai PNS harus berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang keenam adalah nilai adaptif, di mana kita terbuka dengan segala perubahan teknologi informasi yang semakin ramai dan semakin baru. Kita harus terbuka untuk nilai-nilai teknologi informasi yang bernilai positif dan dapat mempermudah pekerjaan kita di lingkungan instansi kita. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu kita harus bersama-sama, bersatu, bersinergi untuk mencapai nilai ataupun hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, itulah pemahaman saya terkait nilai-nilai ASN berakhlak yang dapat saya terapkan nanti di instansi saya bekerja. Semoga dengan pengalaman ini dapat berguna untuk saya agar dapat terus menerapkan nilai ASN berakhlak di tempat kerja, khususnya di Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungaliat, Pemerintah Kabupaten Bangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.